Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Nakoy dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi menjelang subuh. Sekarang tepat jam setengah 4 pagi. Dan sehat selalu buat sahabat-sahabat yang senantiasa membiasakan diri untuk mengaktifkan ruang-ruang silence, ruang-ruang hening di tengah malam, dari mulai membangunkan diri kita dari rasa nyaman yang terlalu banyak tidur, kemudian sedekah. Karena di dalam Seven Wonders itu ada 5 macam sedekah yang membuat kita sukses di atas rata-rata. Apa aja kira-kira ya? Sedekah yang pertama itu adalah sedekah untuk badan. Jadi kalau pengen sedekah untuk badan itu nomor satu adalah puasa. Nah, orang yang berpuasa, baik itu puasa Senin Kemis, puasa Daud, bahkan juga sampai puasa Ramadan. Paling buruknya dulu Ramadan ya. Jadi Islam itu begitu hebatnya mempentingkan kesehatan umatnya. Sampai kalau umat itu dia puasa juga nggak bisa, puasa Senin Kemis nggak bisa, Daud nggak bisa, Ayamul Bid nggak bisa, puasa sunnah lainnya nggak bisa, sampai kemudian dipaksa diwajibkan hukumnya puasa Ramadan. Salah satu hikmah dari puasa Ramadan adalah kesehatan, ya. Jadi orang yang kemudian dalam setahun dia harus puasa, dia harus mengurangi detak jantungnya yang tadinya cepat sekali karena beraktivitas dan kemudian banyak makan dan sebagainya. Dia puasa nih selama Ramadan, itu aja sudah menyehatkan badan dia untuk tahun berikutnya. Jadi terbayang oleh kita ya, kalau misalnya kita nih nggak puasa Ramadan, setiap hari nih badan makan juga bebas, minum juga semaunya, atau kadang-kadang nggak kurang minum juga. Dan kita juga di agama nggak diwajibkan puasa Ramadan. Nah, ini badan makin parah nih. Jadi kalau kita sekarang lebih sehat badannya, badan kita lebih baik, ini bisa jadi karena salah satu kekuatannya adalah puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan aja sudah bagus, sahabat-sahabat Nakoy. Apalagi dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah lainnya. Misalnya saya memilih Senin Kemis, saya juga memilih eh, Daud ya waktu itu. Sekarang saya lagi nggak puasa Daud. Tapi tahun lalu saya puasa Daud hampir 2 tahun. Sekarang hanya Senin dan Kemis. Nah, itu menyehatkan. Jadi kalau kita pengen sehat, sedekahnya adalah puasa. Nggak ada orang puasa tuh malah malah sakit ya. Saya itu waktu misalnya dulu ya, waktu saya masih marbot, petugas kebersihan di masjid, masih mahasiswa, nggak ada makanan yang dimakan, ya milihnya puasa. Karena kalau puasa tuh nggak sakit, tapi kalau nggak puasa penyakit, malah mah, malah perutnya mules ya, nyeri karena nggak ada makanan. Jadi saya pernah hampir 2 tahun itu awal-awal jadi marbot, office boy di masjid itu, bahkan untuk makan besok nggak ada makanan juga, untuk malam pun nggak ada nggak ada uang, sehingga saya pilihnya puasa gitu. Tapi ketika perutnya sedang nahan lapar pun, saya kalau ketemu teman-teman saya tuh nggak pernah melihatkan diri saya lagi sulit, lagi puyeng, lagi nggak makan. Nggak, saya tunjukkan wajah yang bahkan sangat gembira, sehingga orang-orang menduga saya ini orang yang paling bahagia di kampus, mahasiswa paling bahagia karena banyak makan di masjid. Lalu kebalikannya, kita di masjid bulan paling berkah itu ya Ramadan, karena Ramadan tuh saya panitia takjil iftar, jadi bagi-bagi apa buka puasa. Kalau malam tuh habis maghrib nyimpen makanan nasi kotak 2 untuk malam, terus pas sahur itu basi sayurnya. Tapi itu udah seneng banget ya sebagai mahasiswa itu dapat nasi kotak, bukan dapat, malah ngambil 2 ya, karena panitia kan, jadi ngambil sendiri 2 untuk malam, satu untuk buka puasa, satu untuk sahur. Nah, orang yang jadi kalau kata Rasulullah, kalau pengen sehat berpuasalah gitu. Ya, misalnya ada di antara Anda yang diabetes
atau penyakit apa, yaitu hajar dengan puasa juga udah sangat bagus ya. Ini juga yang sangat penting ya ketika seseorang menjaga dirinya dengan puasa. Nah, sedekah ya, sedekah dengan kita untuk sehat adalah puasa. Jadi itu yang pertama, sedekah yang pertama. Yang kedua, sedekah untuk pikiran. Nah, pikiran kita juga butuh disedekahi, guys ya, teman-teman, sahabat Nakoy. Apa sih sedekah pikiran itu? Sedekah pikiran itu adalah kita menghafal. Ya, menghafal, apalagi kalau menghafal Quran ya. Menghafal Quran. Nah, orang-orang yang rajin menghafal, sebenarnya dia sedang memberikan sedekah untuk pikirannya, biar nggak gampang pikun. Ya, apalagi menghafal Al-Quran itu juga membuat orang nggak pikun. Jadi orang yang rajin menghafal ya, jauh dari pikun. Nah, saya contohkan kayak orang tua saya, ibu bapak saya ini kan sebenarnya kalau ngaji nggak bisa, baca Quran tuh nggak bisa karena buta huruf. Tapi kekuatannya dari menghafal. Kenapa bisa menghafal? Karena kalau di musola, di kampung ya, musolanya itu kan wiridnya dia keras. Jadi suaranya itu dikerasin, sehingga kemudian akhirnya orang tua itu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, sampai 3 tahun lama-lama hafal doanya juga, Robbana atina fid dunya hasanah, Robbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Hafal ini karena diulang-ulang terus. Nah, ini juga bagian dari sedekah untuk pikiran ya. Menghafal kemudian membaca buku itu juga bagian dari sedekah. Jadi orang yang rajin membaca buku ya, orang yang rajin menghafal itu juga sedekah. Jadi ya, di situasi seperti ini, kalau pengen gak gampang pikun, gak pengen gampang linglung atau polipasi ya, atau lupa ingatan, perbanyak menghafal ya. Menghafal Quran. Saya juga masih terus latihan. Saya juga, apalagi kalau anak saya pulang ziarah Ziva, saya ngetes dia, justru saya belajar. Jadi yang menarik adalah kalau saya ngetes dari Ziva ya, saya juga ambil belajar menghafal. Yang dihafalkan saya hafalkan. Jadi dia hafalin surat apa, saya juga hafalin. Jadi menantang. Nah, itu juga dilakukan oleh para ustadz di pondok pesantren. Ketika dia misalnya ujian Al-Quran atau hafalan, maka ustadz ini juga menghafal lebih dulu ya, sehingga akhirnya ustadznya semakin hafal karena dia belajar tadi. Nah, yang ketiga ya, ada sedekah namanya sedekah untuk hati. Nah, sedekah untuk hati itu adalah ketika seseorang ini mau dan mudah memaafkan. Nah, orang yang mudah memaafkan, orang yang menghapus permusuhan, orang yang berbanyak silaturahmi, orang yang kemudian menghancurkan gunung kebencian, itu sebenarnya sedekah untuk hati dia. Jadi hatinya itu jadi lapang, bukan hati yang terkerangkeng, hati yang luas ya, hati yang sehat. Kalau mengambil istilahnya Imam Ghazali adalah qalbun salim, hati yang sehat, biqalbin salim. Jadi hatinya itu sehat ya, disakiti memaafkan, dizolimi mengampuni ya, kemudian difitnah ya, kemudian malah silaturahmi ya. Itu adalah contoh dari ya panutan kita semua, Rasulullah SAW, yang memang hatinya itu sehat sehingga forgive and forget, memaafkan dan melupakan ya. Kita bisa bayangkan ya, di dunia ini orang yang banyak dizolimi, bahkan sampai harus menerima istrinya yang sangat kaya raya ya, Sayyidah Khadijah misalnya, kemudian wafat bahkan dalam keadaan yang penuh dengan tekanan ekonomi karena hartanya itu habis untuk di jalan Allah gitu. Dan banyak sahabat-sahabat Rasul ya, keluarga yang mendukung Rasul ini wafat dalam peperangan dan sebagainya. Tapi ketika Rasul kemudian kembali ke Mekah dengan pasukan yang begitu banyak dan kemudian menjadi Fathul Mekah ya, kemenangan Rasulullah SAW itu,
Kalau Rasulullah hatinya dendam dan benci, mungkin itulah kesempatan Rasulullah membalas gitu. Tapi tidak, Rasulullah malah mengatakan kepada semua sahabat, inilah hari kasih sayang. Ya. Jadi inilah hari kasih sayang, hari penuh cinta, hari forgive and forget, memaafkan dan melupakan. Akhirnya penduduk kota Mekah ya nangis bombay lah. Ternyata Rasulullah Muhammad tuh akhlaknya begitu mulia, begitu terpuji, bahkan pada berbondong-bondong masuk Islam. Masuk Islam karena Rasulullah akhlaknya emang terpuji, akhlaknya tuh manusia terbaik ya. Kemudian, nah ini contoh ya, ketika kita mau sedekah untuk hati ya memaafkan, walaupun berat, walaupun sulit, walaupun mungkin ya merasa itu tidak adil dan sebagainya. Tapi seperti pepatah dalam Self Awareness dituliskan bahwa setiap pasien itu jangan-jangan butuh pil pahit. Jangan-jangan masalah yang datang kepada Anda ini memang sedang Anda butuhkan, walaupun kadang-kadang kayak bentuknya kayak kotoran kerbau ya. Kayak misalnya di dalam Seven Awareness itu kan ada cerita bagian kelima ya, Awareness of Wisdom, ketika seorang ibu yang tahu-tahu depan rumah dia ada kotoran kerbau, dikirimlah nomor telepon temennya. Jadi kayak bungkusan makanan tapi isinya kotoran kerbau. Marah sekali, dan sejak dapat kotoran kerbau itu nggak akur ya, karena merasa ini teman ini kurang ajar, betul-betul menghina gitu. Dan nggak ada keterangan apapun ya, nggak ada keterangan apa, taunya itu kan mengajak perang gitu. Ternyata ibu yang lain yang ketika dia dikirimkan kotoran kerbau, dia sebenarnya marah awalnya, tapi kemudian dia silence. Dan dia masuk ke dalam rumah, dia bawa kotoran kerbau ini. Ternyata di belakang rumah itu ada banyak tumbuhan yang memang butuh pupuk. Apa yang terjadi? Kotoran itu jadi kompos untuk pupuk kebutuhan ya tumbuh-tumbuhan yang sedang ditanam oleh dia. Gara-gara kotoran kerbau, justru dia semakin akrab, semakin baik, semakin sadar, semakin menemukan 1 minute awareness, semakin harmoni, semakin nikmat, semakin rasa syukurnya makin tingkatin. Nah ini orang-orang yang berhasil ya memaafkan, ini berarti dia sedang menyuburkan hatinya yang paling dalam. Walaupun sekali lagi tidak semudah membalikan tangan, setuju ya. Bahkan di riset buku saya kan harus dilatih 21 hari memaafkan, mengikhlaskan. Itu tuh butuh latihan, gak ujuk-ujuk langsung. Apalagi buat kita tipe-tipe orang yang tipenya adalah kolerik ya, yang mudah marah, yang kadang-kadang ya jarang marah, tapi sekali marah tuh betul-betul kayak langit dan bumi ini mau hancur gitu kan. Ada orang-orang yang seperti itu, tapi jarang marah. Kalau sekali marah, ada juga yang gampang marah tapi gampang lupa. Ada juga kan tipe-tipe sanguin. Kalau kolerik, flegmatis, melankolis kan beda-beda orang itu ya. Jadi kita juga nggak bisa menyamakan ya. Nah yang berikutnya adalah sedekah untuk hati adalah berbagi rezeki. Jadi kalau kita rajin membantu orang miskin, anak yatim, orang susah, itu sedang sedekah untuk hati Anda gitu. Dan efek dari sedekah uang ini biasanya adalah percaya diri. Jadi muncul rasa percaya dirinya itu luar biasa. Jadi kalau Anda kurang pede, nah itu salah satu obatnya dengan sedekah. Karena semakin kita sedekah tuh kita jadi pede, iya ya. Ternyata masalah saya tuh gak banyak amat, lebih banyak masalah teman saya, iya ya. Dengan sedekah kita jadinya tersenyum bahwa di luar sana banyak yang lebih sulit daripada kita. Sudah masalahnya banyak, sedekahnya enggak. Ya udah, akhirnya semakin waalaikumsalam, betul ya. Dan ini sering dibahas di Seven Awareness dalam pelatihan 3 harinya, sehingga setiap orang bisa sharing, kemudian saling menyadari dan saling mensupport bahwa ternyata begitu luar biasa. Yang berikutnya ya adalah, yang terakhir adalah sedekah tadi badan, pikiran, hati, jiwa, dan kelima adalah sedekah untuk anak-anak, sedekah untuk keluarga, anak cucu. Apa itu?
sholat malam, qiyamul lail lah. Orang-orang yang rajin sedekah sholat malam, ini sebenarnya dia sedang sedekah untuk anak-anaknya gitu. Saya ini ya bisa seperti ini bukan karena saya pintar dan hebat, tapi karena orang tua saya punya kebiasaan yang hebat gitu. Orang tua saya punya kebiasaan bangun malam, sholat malam, mendoakan anak-anaknya sehingga dimudahkan teman-teman. Nah jadi buat anda yang sedang sedekah, misalnya sedekah sholat malam, walaupun awalnya berat tapi anda paksa 21 hari gak putus, itu sedang sedekah buat anak-anak anda ke depan. Memang gak langsung, tapi hakul yakin pasti dapat ya, putra putrinya jauh lebih sukses, lebih luar biasa ya, insya Allah. Demikian sahabat-sahabat yang murid dari pesantren kesadaran Nakhoy ya, sukses selalu di Transhuman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.